Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ida? Aduh, ketemu lagi ya. Kabar baik Ibu. Ibu Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi di pendampingan kedua tentunya ya, tentang visi guru penggerak. Baiklah Bu Ida, sudah siapkah untuk diskusi hari ini? Bismillah. Bismillah. Baiklah, perkenalkan saya Sandra Gustiana, pengajar praktik dari SDN Saparako, Kabupaten Bandung bersama saya Wida Rosida dari SMP Al Ghazali Majalaya, Kabupaten Bandung. Sip. Oke, sebelum diskusi mari kita akan coaching dulu ya tentunya. Jadi kedatangan saya ke sini yaitu untuk pendampingan individu yang kedua, di mana di sini kita akan istilahnya membuat suatu visi ya, visi guru penggerak, di mana Bu Wida sudah mempelajari modul 1.3 ya, betul ya. Terus nanti di situ dituangkan apakah sudah selaras dengan visi yang ada di sekolah Bu Wida. Mari kita bedah. Baiklah Bu Wida, untuk pendampingan awal, apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Ya, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, saya sudah melaksanakan pembelajaran yang pusat pada murid. Terus sedikit-sedikit juga sudah mulai melakukan budaya positif di sekolah. Luar biasa keren. Ya, dengan melalui 5S ya, Iya. salam sapa, sopan santun. Keren sekali, itu kan ada karakter ya buat anaknya. Next ya, yang kedua, apa nih yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal, berarti yang sudah saya kerjakan atau yang sudah Bu Wida tulis dan saya masukkan ke LMS. Ya. Capaian yang selama 1 bulan terakhir ini, saya membuat media ajar, mungkin ya, media ajar yang tadinya mungkin biasa saja, sekarang berusaha membuat media ajar yang lebih menarik dan membuat kreativitas siswanya lebih meningkat lagi gitu. Jadi lebih tinggi daya kreativitasnya ya. Sip, keren. Oke, nih sekarang kita ke refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Bagaimana nih dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu Wida jalani? Dukungan dari kepala sekolah itu alhamdulillah sangat memotivasi sekali ya, terbukti dengan pengaturan jadwal di sekolah gitu. Saya di mana ada kegiatan yang bentrok dengan kegiatan guru penggerak, beliau sangat mengerti sekali. Terus dengan teman sejawat juga, mereka selalu siap sedia gitu dalam membantu gitu. Karena tanpa ada dukungan kita tidak akan mencapai suatu tujuan ya. Betul sekali ya, sip, mantap. Jadi sangat didukung dan mendapat dorongan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat ya. Sip. Apa nih bentuk dukungan yang mereka berikan kepada Ibu Wida? Dukungan yang diberikan mereka, mungkin contohnya aja ya Bu ya, seperti keterlibatan mereka mungkin di dalam, seperti contohnya di pendampingan individu ini gitu, mereka dengan sukarela gitu ingin membantu sebagai partisipan. Keren dalam membuat visi gitu ya, visi guru penggerak. Jadi mereka sangat mendukung dan memotivasi apa yang diprogramkan oleh guru penggerak, program guru penggerak ini ya. Keren. Apa nih tantangan yang Ibu Wida hadapi ya dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Ibu Wida? Tantangan yang saya hadapi, mungkin salah satunya saya harus bisa lebih banyak lagi belajar ya, untuk memadukan gitu antara modul yang sudah saya pelajari dengan prakteknya di sekolah gitu. Selain itu juga saya mungkin harus bisa lebih mengatur waktu lagi gitu, di mana ada kegiatan yang bentrok gitu. Jadi intinya harus bisa memanage waktu gitu ya, karena memang segala aktivitas atau kegiatan guru itu bukan hanya mencakup dari belajar atau memberi pengarahan, memberi pendidikan, ternyata di luar juga masih banyak karena kita harus mengikuti pelatihan seperti itu ya. Jadi Bu Wida harus bisa memanage waktu. Apa nih yang Ibu Wida lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Tadi kan memanage waktu ya. Nah, cara menghadapinya itu seperti apa? Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya harus lebih banyak
menjalin komunikasi yang baik dengan teman sejawat gitu untuk mendukung berjalannya gitu antara kegiatan guru penggerak dengan kegiatan di sekolah. Sip, keren. Jadi intinya kolaborasi ya. Jadi kalau sudah adanya kolaborasi, pasti segala pencapaian kita tuju insya Allah tercapai. Baik. Apa nih rencana Ibu Wida nih ke depannya sehingga kegiatan guru penggerak yang Ibu Wida jalani bisa berjalan dengan maksimal? Ya, mungkin yang pertama saya harus koordinasi dulu ya dengan kepala sekolah gitu untuk melaksanakan aksi nyata mungkin yang harus saya lakukan di sekolah juga gitu. Jadi intinya berkolaborasi atau berdiskusi pastinya ya dengan kepala sekolah. Jadi nih ada kegiatan seperti ini, jadi nanti ada dukungan. Oke, keren. Nah sekarang kita ke refleksi ya, perubahan diri setelah mempelajari Bu Wida itu ada modul 1.1, 1.2, bahkan 1.1 sekarang malah sudah mau ke 1.4 ke Rukol ya. Kurang gak kerasa Bu Wida semangat. Apa saja nih yang sudah Ibu Wida pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Iya, yang saya sudah pelajari pada modul 1.1 itu yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara gitu, seperti adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Terus di modul yang kedua itu saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, dan pada modul 1.3 ini saya mempelajari prakarsa perubahan dengan melalui pendekatan inquiry apresiatif ya dengan tahapan bagja. Keren ya. Keren-keren, jadi berkesinambungan ya antara modul 1.1, 1.2 bahkan ke 1.3. Nih yang kedua nih. Apa nih yang Ibu Wida pelajari atau sudah diimplementasikan di kelas Ibu Wida? Berikan beberapa contohnya. Implementasi pembelajaran yang sudah dipelajari dari modul 1.1 itu sebagai guru tentunya kita harus memberikan contoh yang baik kepada siswa, memberikan dorongan kita, memotivasi dan menuntun sesuai dengan kodrat anak gitu. Sehingga pembelajaran pada siswa itu berjalan dengan sangat menyenangkan gitu, sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Keren ya, tentunya dengan karakter mereka masing-masing, jadi kita bisa tahu ya pembelajaran apa nih yang harus kita lakukan ya. Sip, keren nih. Pertanyaan selanjutnya, apakah terjadi perubahan terhadap murid Ibu Wida di kelas, dan bagaimana nih tanggapan atau respon murid Ibu Wida terhadap perubahan yang sudah dilakukan? Alhamdulillah terjadi perubahan ya Bu ya, tapi mungkin perubahan tidak langsung signifikan gitu karena harus ada proses juga, dan alhamdulillah respon dari siswa itu positif gitu, terbukti dengan mereka terlihat lebih disiplin gitu dan ada rasa tanggung jawab ya. Jadi ada dampaknya ya terhadap murid. Keren banget. Bu Wida nih, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih perasaan Ibu Wida setelah menerapkan modul 1.1, modul 1.2, dan bahkan 1.3? Perasaan saya ketika di kelas itu sangat senang sekali ya Bu ya, terutama ketika melihat siswa itu memiliki karakter yang lebih disiplin dan lebih tanggung jawab. Jadi mengikuti gitu ya. Keren. Jadi kita senang ya karena ada dampak positif terhadap murid ya. Apa nih yang sudah baik dan yang perlu Ibu Wida perbaiki ke depannya? Mungkin sebagai seorang pendidik ya tentunya kita harus selalu menjadi teladan kepada siswa-siswi kita dengan memberikan contoh yang disiplin, bertanggung jawab gitu. Dan hal yang perlu saya perbaiki yaitu saya harus lebih bersabar lagi gitu dalam menghadapi karakter siswa gitu yang berbagai macam jenis karakter. Nih bagaimana nih cara Bu Wida, tadi kan katanya harus sabar gitu ya, ekstra sabar dalam menghadapi karakter anak yang memang berbeda-beda. Nih cara untuk menghadapi
sabar itu seperti bagaimana? Ya, mungkin kita lebih sadar gitu bahwa proses pembelajaran itu bukan hanya mengajar gitu, tapi kita juga harus mendidik dan menuntun gitu, kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Sip, keren, mantap sekali ya. Jadi kembali lagi ke diri kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah, bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi di mana memang pembelajaran tersebut di sananya kan ada murid-murid yang berbeda karakter. Jadi bagaimana caranya supaya kita anak tersebut bisa terakomodir ya. Jadi untuk mendapatkan suatu pembelajaran yang sama. Itu keren. Nih, dari pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1, berarti 2 minggu kemarin ya. Iya. Masih ingat kan? Masih. Nih, dalam komunitas praktisi mana saja nih yang Ibu Wida memiliki peran atau pengaruh? Selama ini komunitas praktisi yang terjadi ya atau yang sudah saya laksanakan di ruang sekolah, mungkin salah satunya menjadi koordinator di kelompok belajar di sekolah. Keren ya, menjadi koordinator. Kira-kira nih tugas koordinator itu seperti apa? Mungkin saya pertama mengkomunikasikan dulu kepada guru gitu apa saja kegiatannya, penjadwalannya, mau rutin berapa minggu sekali gitu. Tapi alhamdulillah sudah mulai kemarin rapat, cuma tinggal menjalankannya gitu secara konsisten. Sip, keren. Tapi itu sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan 1 kali. Oh, sip, keren. Lanjut ya, tinggal next nanti ditunggu yang di pendampingan 3 komunitas praktisinya berjalan lebih maksimal. Bagaimana nih dengan di sekolah sendiri? Apakah sudah mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal? Komunitas praktisi di lingkungan sekolah, saya memulainya itu dengan kelompok belajar dan alhamdulillah mendapat dukungan yang sangat baik sekali dari kepala sekolah. Nah itu ya, dukungan nomor 1 ya. Ketika ada dukungan, insya Allah segala sesuatunya juga akan tercapai. Baik, next. Apa nih tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Ibu Wida mengajar, dan bagaimana nih Ibu Wida bisa mengatasi tantangan tersebut? Tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah itu yaitu waktu untuk pelaksanaannya mungkin yang awalnya mungkin diharapkan berjalan dengan contohnya 2 minggu sekali menjadwalkan, tapi kan kadang karena ada lain hal gitu tidak bisa terlaksana dengan baik gitu. Dan untuk solusinya mungkin ya kembali lagi ke kesepakatan awal gitu. Jadi bukan hanya siswa aja yang membuat kesepakatan, tapi kita juga bersama rekan sejawat harus ada kesepakatan bersama. Sip, keren ya. Itu di dalam komunitas praktisi berarti kan kalau di sekolah berarti kan guru-guru yang ada di lingkungan sekolah Bu Wida ya. Nah kalau seandainya nih tidak salah seorang atau beberapa orang, misalkan ada 8 ya, ada 8 guru, tetapi ada 4 guru nih yang tidak bisa mengikuti, jadi ada 4 guru lagi yang bisa mengikuti, apakah itu bisa dilaksanakan? Tetap bisa dilaksanakan ya Bu. Keren. Jadi jangan sampai menunggu orang yang memang tidak bisa. Kalau misalkan kita sudah mempunyai program, jadi program itu memang harus diadakan ya, karena memang segala kegiatan harus terprogram, jadi terstruktur biar apapun yang kita jalani bisa tercapai. Jadi kata Bu Wida tadi, meskipun misalkan ada 8 anggota nih, tapi yang bisa hadir 4 orang, jadi tetap yang 4 orang itu bisa tetap berjalan. Keren. Nih, apa saja nih hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Hal yang menarik yaitu dalam merintis komunikasi praktisi, yaitu saya harus dapat berkolaborasi dengan teman sejawat yang mengajar satu sama ya contohnya saya mengajar bahasa Inggris gitu, harus bisa berkolaborasi dengan teman sejawat tersebut untuk bisa yang berbeda mapel. Iya. Ya nggak apa-apa, memang kunci dari calon guru penggerak ini memang
harus bisa menggerakkan orang lain ya. Jadi meskipun tidak sama dengan basic kita kan, misalkan tadi Bu Wida basicnya saya ini bahasa Inggris, tapi teman saya beda mapal atau beda, tapi tetap beda karakteristik sama kan, kayak murid juga ya, beda karakteristik, bagaimana caranya biar bisa mencapai suatu tujuan yang sama. Keren ya. Nih, strategi apa saja nih yang akan Ibu Wida lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Ibu Wida? Kalau misalkan sudah dimulai ya nggak apa-apa, berarti apa nih? Kalau misalkan belum, apa nih strategi apa nih yang harus dilakukan? Kalau misalkan sudah ada komunitasnya, tapi kan kita bukan hanya di situ saja, tapi kita punya strategi apa nih yang harus dijalankan komunitas praktisi atau di sekolah? Jadi strategi yang dilakukan itu yang pertama dengan membuat perencanaan yang jelas ya Bu ya, sehingga pelaksananya itu dapat terlaksana dengan baik. Keren. Berarti harus ada terprogram dulu ya, program dulu bagaimana cara terjadwal ya. Apa rencana nih yang akan Ibu Wida lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk, katanya udah dibentuk ya, terus agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar murid? Yang pertama mungkin sering mengadakan diskusi ya Bu, tentang ketercapaian belajar siswa gitu, bukan hanya dengan satu guru yang satu mata pelajaran, tetapi dengan guru yang lainnya juga gitu. Sip, keren, berarti harus ada kolaborasi seperti itu ya. Sip, oke. Program pendidikan guru penggerak ini ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara siang ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu dan beradab pada seperti saat sekarang ini. Berdirinya saya di sini ya akan melakukan pendampingan individu program calon guru penggerak, dan untuk acara yang pertama ya mungkin pembukaan dulu yang akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Ghazali, dan yang kedua akan dilanjutkan oleh pengajar praktik yaitu Ibu Haja Sandra Gustiana, dan yang untuk sambutan yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Cecep Munawar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sandra sebagai pelatih Pengajar praktik dalam guru penggerak pada saat ini, dan Bapak Ibu guru dan siswa yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa melaksanakan program pendampingan untuk calon guru penggerak Bu Wida Rosidah. Sebab itu mungkin mari kita sama-sama melihat sebagai tadi tentunya lah pendampingan untuk salah satu syarat guru penggerak. Alhamdulillah Al-Ghazali mungkin ada guru penggerak ke depan, mudah-mudahan bisa bertambah jadi 1, jadi 2, jadi 3, mudah-mudahan semuanya jadi penggerak. Nah, pada hakikatnya kita ini adalah harus menjadi orang yang bisa menggerakkan umat, menggerakkan sekolah. Jadi tidak statis, tidak diam, harus dinamis, tapi dinamis bergerak. Itu sudah Sofi musik. Jadi sekali lagi pada juga mungkin akan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya didampingi oleh Ibu Pelatihnya Ibu Haja. Mudah-mudahan acara pada kesempatan ini berjalan dengan mendapatkan ridho dan juga dari Allah SWT. Jadi saja yang dapat saya sampaikan untuk acara pembukaan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja ya. Perkenalkan, saya Sandra Gustiana sebagai pengajar praktik di CGP Angkatan 11. Kebetulan saya membersamai 6 CGP yang ada di Kabupaten Bandung. Saya ditugaskan ke sini bukan hanya semata sendiri, tetapi memang dari BBGP. Ini adalah salah satu program dari Mas Menteri atau Mas Nadiem, ya. Jadi mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, di sini baru ada 1 CGP. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya ada CGP-CGP yang lain yang bisa menggerakkan untuk merubah atau pendidikan yang ada di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas waktunya, atas motivasi dan dukungannya kepada Ibu Wida, karena memang di dalam CGP ini bukan hal yang mudah, memang banyak syarat ya, tetapi syarat itu memang untuk memajukan sekolah yang ada di sekolahnya, untuk mengharumkan, terutama di sini yaitu untuk yang berdampak kepada murid, di mana murid kita harus bisa menjadi agen perubahan yang ada di sekolahnya masing-masing ya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan susunan acara pertemuan kali ini. Yang pertama, diadakannya di sini yaitu untuk berdiskusi ya. Karena di modul 1.3 ini kita akan membuat suatu visi guru penggerak. Ya, jadi di mana memang di sekolah ini kan sudah ada visi ya, betul Bapak? Nah, pasti setiap sekolah ada visinya. Tetapi di sini Ibu Wida yang akan menyampaikan visi guru penggerak, nanti yang akan diselaraskan atau disesuaikan dengan visi yang ada di sekolah di sini. Jadi bukan bermaksud untuk merubah, tetapi CGP di sini yaitu untuk belajar bagaimana cara membuat visi sekolah tersebut ya. Jadi kalau seandainya di sekolah ini ternyata bagus nih visi yang CGP buat atau yang Bu Wida buat, itu bisa diadopsi. Tapi kalau seandainya ada visi yang ada di sekolah juga sudah oke, jadi tidak dipermasalahkan. Tetapi di sini akan belajar atau akan berdiskusi bagaimana cara membuat visi guru penggerak ya. Terus nanti Bapak Ibu beserta adik-adik akan merumuskan kalimat rumpang ya, nanti akan melihat visi sekolah. Terus nanti yang ketiganya akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Terus nanti akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Mungkin itu saja. Jadi diharapkan calon guru penggerak ini bisa membuat visi guru penggerak, di mana harus diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Pengajar Praktik yang sudah memberikan sambutannya ya. Sudah jelas ya. Kita bahas Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, Pak, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya. Ya. Nah, tadi yang sudah saya semangat persatuan dan kesatuan. Mau itu Gunung Merbabu di Jawa Tengah, Gunung Merapi di Jogja, Gunung Tangkuban Perahu, tetap semuanya bersatu sama-sama Indonesia. sudah. Sudah. Ya, tepuk tangan buat Pak Lutfi. Ya, tadi tujuan kita itu yaitu mewujudkan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Nah, apa itu visi ya? Mungkin kita sudah sering mendengar ya visi ya, bahkan dari sejak kecil juga kita sudah mempunyai cita-cita ya. Bahwa sekarang sudah mengerti bahwa cita-cita itu adalah visi ya. Itu visi merupakan wawasan penentu langkah ke depan yang menjadi cita-cita. Kalau sudah mengisi yang nomor 1, boleh ditempel langsung ke depan ya. Mana ya? Sini. Boleh tempelkan sendiri. Makanya sih sepayunan. Hiji Apa hiji? Sudah semuanya? Ya Allah, enggak. Ya. Selanjutnya, kalau yang sudah, boleh dilanjutkan untuk kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid itu seperti apa gitu di pandangan Bapak dan Ibu guru gitu.
bergerak. Tapi minimal visi kita sebagai guru sudah tergambar gitu ya, ingin jadi guru yang seperti apa, ingin bekerja dengan cara bagaimana, apakah dengan tadi jadi guru yang berakhlak, kemudian berwawasan global juga. Walaupun kita bertempat di kampung, mungkin tidak ada salahnya juga kita memiliki visi-visi orang luar, orang Amerika, orang New York, ya, walaupun dia bisa. Ya, tepuk tangan. Ya, Baiklah Bu Wida, sekarang kita ke terakhir ya. Melakukan fasilitasi diskusi sesuai dengan panduan ya. Nih, apa hal yang menarik yang Ibu Wida dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Terus apa nih yang membuat hal tersebut menarik menurut Bu Wida? hal yang paling menarik setelah pendampingan hari ini adalah dapat berbagi praktik baik dengan teman sejawat yang lain ya, tentang tujuan yang sama-sama itu merumuskan visi gitu ya, hal yang paling menarik dan dapat mendapatkan pembelajaran antara satu sama lain. Puas ya dengan diskusi kali ini ya, mendapatkan suatu pencapaian tujuan bersama ya. Ternyata untuk membuat visi itu harus dilibatkan, jadi ya adanya kolaborasi antara kepala sekolah, terus tadi ada guru, terus ada juga peserta didik ya. Jadi visi tersebut kita buat berdasarkan kesepakatan bersama. Luar biasa keren ya. Apa nih yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping, berarti dari saya ya, pada kegiatan pendampingan berikutnya? Kalau untuk hal yang sudah baik itu tentunya selalu memotivasi, terus selalu memberikan apresiasi gitu. Kata-kata ibu itu yang keren, luar biasa, terus terang itu menjadi penyemangat bagi saya khususnya pribadi gitu. Kalau untuk hal yang perlu diperbaiki mungkin ya tidak ada sih, mungkin yang saya ingin selalu ke ibu pesankan itu tetaplah menjadi inspirasi dan motivator. Nah, berarti sama ya halnya ketika Bu Wida juga berbagi praktik di kelas, berarti harus memberikan apresiasi kepada murid atau peserta didik. Itu yang akan menumbuhkan rasa percaya diri anak ya kan. Terus nanti juga si anak akan selalu merindukan kepada ibu gurunya. Seperti itu ya. Baiklah Bu Wida, alhamdulillahirrahmanirrahim, pendampingan kedua atau pendampingan individu yang kedua sudah berakhir. Mulai dari awal kita berdiskusi ya kan, dan akhirnya mencapai atau menemukan suatu visi yang alhamdulillah visi yang Bu Wida sudah buat ternyata selaras ya dengan visi yang ada di sekolahnya. Next kita ketemu lagi ya di pendampingan ketiga. Terima kasih Bu Wida. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.